Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan produk psikoedukasi dari penyintas insoman serta keluarga. Nah, di sini juga kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sri Milvayeti MS Konseling yang sudah memberikan tugas mata kuliah ini sebagai pembelajaran buat kami. Oke, berikut bagian yang ingin saya sampaikan tentang corona. Nah, namanya corona. Sudah tidak asing bukan? Dia adalah virus, ukurannya sangat kecil, kita tidak dapat melihatnya dengan kasat mata. Corona itu suka sekali bermain di tangan, di mulut, hidung, mata, telinga, dan lain-lain. Bahkan, corona banyak menyebabkan manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padanya. Tapi jangan khawatir, ya teman-teman. Ada banyak manusia yang sembuh dari corona. Itu karena para dokter dan perawat yang selalu siap membantu di masa pandemi ini. Berikut, kita harus melakukan cara ini agar corona tidak bermain di tubuh kita. Yang pertama, cucilah tangan kita dengan air dan sabun minimal 20 detik. Yang kedua, itu makanlah makanan yang bergizi agar badan kita tetap sehat. Dan yang ketiga, pakailah masker saat batuk dan bersin. Intinya di sini pada saat tubuh kurang fit, ya. Nah, yang keempat, istirahatlah jika kamu memang sakit. Jadi menghindari ya, kalau kita ini sakit jangan berpergian. Nah, yang kelima, hindari tempat ramai, ya. Intinya di rumah dulu untuk saat ini. Oke, ingatlah keluargamu adalah segalanya buatmu. Oke, semoga sehat selalu ya. Salam sehat dari kami kelompok 2. Ya, kami perkenalkan dengan singkat, Bapak Sipautar ini adalah seorang penatua, tokoh di gereja, aktivis, dan juga bekerja sebagai guru di salah satu sekolah menengah kejuruan tingkat atas di Kota Madia Binjai. Amang Sipautar boleh agak sedikit menaikkan kameranya supaya nampak seluruh wajah Amang. Oke, makasih Pak Sipautar. Bapak ini adalah seorang penyintas virus COVID-19 bersama dengan keluarga telah melewati masa-masa sulit menghadapi perjuangan melawan virus COVID-19. Pak Sipautar, terkait dengan penyintas COVID-19 yang sudah Bapak alami, kira-kira apa trik-trik Bapak yang bisa Bapak sampaikan ketika memang virus COVID-19 ini bukan sekedar hanya penyakit fisik, tetapi juga dianggap oleh sebagian orang secara subjektif ini sebagai sebuah, bisa dikatakan aib atau yang bisa menimbulkan keterbebanan mental, yang bisa juga mempengaruhi secara psikologi kepada pribadi seseorang. Jadi ketika Bapak menghadapi itu, kira-kira apa trik-trik yang bisa Bapak sampaikan supaya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saudara-saudara yang mungkin penyintas COVID juga, yang sedang mengalami isoman, yang sedang dalam isolasi mandiri, ataupun trik-trik supaya bisa memahami COVID-19 ini bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bisa kita hadapi dengan berjiwa besar dan bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Silakan Pak, boleh dibagikan trik-triknya atau tipsnya. Ya, terima kasih Amang. Mengalami penderitaan penyakit COVID memang sangat
dilema, bukan hanya sakitnya, tapi yang utama adalah penyakit sosialnya. Terus saya Sanksi katakan sosial. kata kunci adalah berpikir positif. Ketika kami mengalami penyakit COVID-19, tetangga baik sebelah kiri, sebelah kanan, di depan maupun komunitas yang ada di tempat tinggal kami menganggap kami adalah sebagai sumber penyakit pada mereka jika berdekatan. Hal ini jelas membuat kami sangat tertekan batin. Dari masyarakat ataupun tetangga. Untuk itu, kami sebagai mantan COVID Penyintas. berusaha kepada masyarakat bahwa kami sudah sehat dengan cara ketika kami berkomunitas, kami tetap selalu menjaga jarak. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, selalu berbicara positif ketika mereka merespon kita sekalipun menjauhi kita. Selanjutnya, di dalam berkomunitas, di dalam pekerjaan maupun di dalam agama, kita mencoba jangan terlalu banyak berpikir negatif. Ketika orang berjumpa dengan kita, menjauh dari kita. Tapi intinya, dengan menunjukkan kita sudah sehat, lambat laun orang yakin bahwa kita sudah benar-benar sehat. Dan sesuai anjuran dari para medis ketika merawat kita, agar kita selalu berolahraga, agar kita jangan berpikir hal-hal yang negatif. Maka inilah yang kita lakukan di setiap waktu ketika kita berkomunitas. Terutama ketika kita bergabung di sekolah, memang terus terang, kawan-kawan guru pun jangankan duduk dekat pun menatap kita seakan-akan menghindar. Tapi ini kita sambut dengan senyum. Sehingga mungkin dengan senyum kita, mereka juga menjadi tertarik untuk mendekat dan menanya, sudah sehat? Lalu kita jawab, sudah. Lalu dengan bahasa kita yang positif, masyarakat atau teman-teman kolega kerja semakin meyakinkan bahwa kita memang betul-betul sehat. Juga memang di dalam ibadah, ya mungkin ya di gereja kita agak-agak dihindari, tapi kita yakinkan lewat penampilan kita yang selalu berpikir positif dengan wajah yang cerah, tidak menakutkan, sehingga orang mau mendekat pada kita. Oke. Kata kunci setelah kita dinyatakan negatif adalah tetap berpikir positif dan mampu kita bercerita tentang apa itu COVID. Bukanlah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi perlu dijaga oleh semua masyarakat. Itulah yang kita lakukan, Mang. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian sampai sekarang kita boleh berkomunikasi atau bersilaturahmi dengan masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Sipahutar. Cukup menarik. Tadi saya kutip pernyataan Bapak yang mengatakan selalu tersenyum. Wah, gimana tersenyum sementara kita pakai masker, kan begitu kan? Nah, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa senyum itu bukan hanya terbatas di mulut saja atau di wajah kita, tapi memang senyum itu tampil dari diri kita atau jiwa kita yang sehat. Betul Pak Sipahutar ya? Gimana gitu? Ya, betul, Mang. Oke. Terima kasih Pak untuk tips dan triknya. Saudara-saudara, untuk kawan-kawan penyintas COVID yang sedang isolasi mandiri, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan tetap berpikir positif seperti yang berulang kali ditekan oleh Bapak Sipahutar. Tetap berpikir positif bahwa jiwa kita atau diri kita mampu melewati masa-masa sulit dan mampu melawan virus COVID-19. Terlebih lagi untuk vaksin virus COVID yang sudah disiapkan dan disediakan oleh pemerintah kita patut mensyukurinya. Mudah-mudahan kita boleh bersama-sama semuanya tanpa terkecuali mendapatkannya. Tunggu giliran. Tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan tetap menjaga diri kita berpikiran positif. Terima kasih Pak Sipahutar. Salam sehat.
Salam sehat teman. Terima kasih. Jadi sebelum ke rumah sakit itu ada nggak gejalanya Dek, yang Adek rasain gitu? Ada nggak perubahan yang kayak kita yang biasanya sama yang setelah positif COVID itu? Pertama tuh bangun tidur kayak badan kerasa panas gitu kan Kak, terus demam tinggi, karena sampai malam itu demamnya nggak turun-turun, coba minum paracetamol dan alhamdulillahnya setelah minum paracetamol panasnya reda gitu. Terus besoknya penciuman tuh mulai hilang. Terus karena kurasa itu kan kayak flu biasa gitu kan Kak, malamnya tenggorokan gatel, tapi nggak ada pilek gitu. Aku minum obat dan alhamdulillahnya hilang gitu flunya. Terus besokannya pas sarapan pagi itu rasanya tuh hambar gitu, kayak indera perasanya tuh ikutan hilang, terus ada kerasa sesak juga. Jadi aku sama mama tuh inisiatif buat ke rumah sakit, buat swab, dan ternyata memang positif gitu. Terus pas tahu positif gitu, gimana tanggapan keluarga gitu? Panik kah atau gimana gitu? Kalau yang aku lihat sih kayaknya nggak panik ya Kak, cuma ya memang keluarga jadi isoman juga gitu di rumah. Kalau panik bikin down gitu ya kan? Iya, biar nggak down juga mungkin. Terus di rumah sakit apa aja yang dikasih selama di rumah sakit gitu, kayak entah obat-obatannya gitu atau apa gitu yang dibuat selama diisolasi di rumah sakit? Selama isolasi di rumah sakit ya dikasih paracetamol, terus vitamin-vitamin, terus buah-buahan juga, makanan, pokoknya yang buat nambah-nambah imun lah katanya gitu. Di pas positif itu apa yang dirasain Dek? Maksudnya perubahan apa gitu yang dirasain gitu? Pas udah tahu positif tuh indera penciuman, indera perasa hilang semua dan badan juga kayak ngerasa pegel-pegel. Terus kalau demamnya itu tiap malam aja gitu. Terus paginya hilang, malamnya datang lagi gitu Kak. Itu pas demam itu menggigil nggak? Menggigil sih enggak, cuma kayak lemas sekali gitu loh Kak. Oh iya ya. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Ya beginilah nak, ibu masih dalam suasana keadaan isoman di rumah. Jadi Ibu udah dinyatakan positif lah ya kan Bu? Bagaimana nak? Ibu udah dinyatakan positif. Tapi isoman di rumah aja. Iya. Iya. Kami pemeriksaan ke dokter itu dinyatakan positif. Tetapi ibu memilih isoman karena seperti biasa keadaan rumah sakit yang bagaimana ibu nggak dapat tempat di rumah sakit aku. Jadi ibu isoman dan penyakit ibu ini pun boleh dikatakan tidak separah yang seperti pasien-pasien mengalaminya begitu. Iyalah Bu. Jadi Bu, sebelum Ibu dinyatakan positif, apa gejala-gejala yang Ibu rasakan gitu Bu? Oh, gejala-gejala yang ibu rasakan sebelum ibu dinyatakan positif, gejalanya badan ibu demam, pusing, ya seperti itu awalnya, dan ibu pun nggak mengerti kalau itu COVID. Jadi ibu merasakan badan seperti meriang, lalu kemudian
daya penciuman ibu itu menghilang gitu. Jadi ibu mencium sesuatu sepertinya nggak terasa, makan pun kurang selera, badan lemas. Ini bahu-bahu ibu ini dan sendi-sendi ibu terasa sakit seperti itu. Jadi ibu Itu yang ibu rasakan. setelah ibu merasakannya, ibu langsung cek ke dokter atau ibu biarkan aja atau ibu diamkan aja? Awalnya sewaktu ibu merasakan gejala seperti itu, ibu minum paracetamol biasa seperti kalau kita flu, pilek gitu. Jadi ibu seperti itu. Tetapi setelah 3 hari seperti itu nggak ada perubahan, ibu periksa ke dokter. Ibu periksa ke dokter. Lalu kemudian dari hasil dokter itulah ibu diindikasi, katanya ibu COVID seperti itu. Nah, Oh, jadi setelah mendengar hal itu, apalah yang ibu rasakan? Entah cemas gara-gara takut dijauhin keluarga atau apa, bu? Kayak mana lah perasaan ibu setelah mengetahui hal tersebut? yang ibu rasakan sesudah menerima pernyataan dokter seperti itu, ibu ya mungkin ada perasaan yang sedih begitu. Nah, kenapa lah ibu seperti ini begitu? Tapi kalau dari keluarga termasuk anak-anak ibu ya bagaimana? Nah, ibu harus berusaha sabar, tawakal dan menjalani segala sesuatunya. Nah, kalau anak-anak ibu semenjak kejadian itu, ibu berusaha untuk menjaga jarak, tapi keluarga tidak melakukan hal-hal yang kita jauhi seperti itu, tidak. Dan ibu pun tidak banyak menceritakan kepada orang-orang, hanya keluarga terdekat aja. Aku. Jadi reaksi keluarga pun nggak menjauhi, memberi support lah ya kan, bu? Ya, keluarga seperti itu. Nah, setelah tahu hal tersebut kan keluarga nggak ada yang menjauhin, selalu memberi support. Jadi usaha keluarga untuk tetap membuat ibu semangat itu kayak mana ya, bu? ya memberikan support seperti itu, karena kalau umpamanya mereka datang menjemput, itu memang melarang. Masuk anak ibu sendiri pun ibu tidak mau mereka terkena juga, jadi cukuplah ibu saja. Jadi ibu di kamar, ibu mengisolasi diri, dan kalau ada hal-hal yang menyangkut apa hanya lewat biasa telepon, SMS, ataupun kadang kalau takut putus. Iya. Jadi bu selama isoman apa aja lah kegiatan? Jadi Maaf ya bu, tadi ada kendala dalam jaringan. Maaf ya bu, tadi ada kendala dalam jaringannya bu. Wih. Oh iya bu, selama isoman ini apalah kegiatan ibu untuk biar sehat dari penyakit ini? Kalau keadaan ibu selama isoman ini, nak, inilah ibu merasa sedih di kamar, terisolasi, dengan anak-anak pun ibu nggak bisa berinteraksi. Kemudian keluarga pun mau berkunjung, nanti mereka terkena juga. Ya perasaan ibu sedih, gitu ya. Tapi bagaimana lah, ini udah terjadi. Jadi kalau ditanya apa kegiatan ibu berusaha untuk makan obat, konsumsi obat, lalu kemudian minum uang, lalu kemudian ibu minum vitamin. Ada resep-resep dokter itu
ibu makan, ibu konsumsi, telur, ibu rebus, ibu makan, kan ibu yang merebus, direbuskan lalu nanti dikasihkan ke ibu, tapi melalui cara-cara yang jangan sampai keluarga di rumah terkena. Jadi kadang ibu berusaha juga untuk di belakang ibu berjemur ibu masa-masa itu. Ibu gerak-gerakan juga badan-badan ibu karena pernah ibu dengar orang ya anak ya katanya kita nggak boleh tidur aja, kita harus bergerak-gerak juga. Jadi ibu bergerak-geraklah semampu yang ibu lakukan seperti itulah. Jadi kalau dibilang perasaan ibu sekarang itu ya sedih ya, semuanya memang ini sudah dari sananya ibu terkena seperti ini, tapi berusaha untuk sembuh ibu. Itulah kira-kira anakku. Tapi kan Bu, kalau misalnya kita kan usaha untuk mengobati fisik, tapi ada juga orang, Ibu pernah dengar cerita di dalam tubuh yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat gitu kan Bu. Jadi percuma kita menyembuhkan fisik kita tapi jiwa kita tidak kita sembuhkan, sama aja toh nanti bakalan sakit juga. Banyak juga yang penyakit diakibatkan dari psikis yang terganggu, seperti misalnya kita kan cemas itu kan biasanya membuat asam lambung kita naik, terus bermunculan segala macam penyakit, yaitu kayak kalau misalnya asam lambung kita naik kan lambung kita tidak bisa menyerap vitamin-vitamin, obat-obat yang diberikan dokter. Jadi kan percuma aja kita mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, makanan sehat, tapi lambung kita tidak menerima. Jadi intinya ibu itu jangan cemas, terus berpikiran positif. Terus ibu itu pikirkan aja yang membuat ibu bahagia. Jangan terlalu dibawa kali sedihnya karena sakit tersebut. Ibu percaya aja, ibu pasti sehat. Ibu pasti bisa melakukan hal-hal yang biasa ibu lakukan setelah sehat nanti. Ibu percaya aja pada diri ibu. Gitu Bu, menurut saya sih. Jadi ibu jangan terlalu cemas kali, jangan terlalu apa kali. Ibu pikirkan aja yang indah-indah. Oh, dulu saya kayak gini sama anak saya, sama suami saya, sama keluarga saya pasti akan sembuh. Kayak gitu Bu. Percaya aja ya kan Bu? Ya, iyalah, ya. Itulah makanya saya berterima kasih anak yang tahu pada ibu yang seperti itu. Memang kalau saat itu memang ibu ada mengatakan seperti percaya diri. Ya, jadi terima kasih anak yang memberikan semacam sugesti kepada ibu, semacam penjelasan kepada ibu. Iya Bu. Nah, Ibu jaga kesehatan ya Bu. Tetap jaga perasaan ibu, jangan sampai terlalu cemas-cemas sekali. Kalau ada masalah cerita sama suami ibu atau anak ibu, jangan ibu pendam sendiri. Kalau ada yang ibu khawatirkan, jangan ibu pendam sendiri. Ibu cerita sama suami ibu, sama anak ibu. Mereka akan mencoba untuk menghibur ibu. Kalaupun apa, ibu ingat-ingat aja hal-hal indah yang pernah ibu lakukan, yang membuat ibu semangat kembali untuk sehat. Ya Ibu, semangat ya Ibu, jangan sedih, jangan cemas. Insya Allah pasti akan sembuh kok. Saya akan mewawancarai Dr. Maisyara AS SPTHT yang bekerja di Rumah Sakit Pamela yang menangani pasien COVID. Kesehatan untuk menangani orang-orang yang sudah terkena COVID begitu. Jadi kalau terkena COVID itu kan dia kan ada macam-macam. Ada yang gejalanya ringan, ada tanpa gejala sama sekali, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi untuk apa yang dilakukan itu pasti beda-beda. Seandainya yang ringan, dia tanpa gejala, ya paling kita hanya bisa mengedukasi biar dia tidak menularkan ke orang
pas untuk dirawat di rumah sakit. Nah itu berbeda lagi, biasanya ada obat-obatan atau ada kayak supply misalnya sesak dikasih oksigen gitu. Jadi dia harus sesuai, jadi nggak bisa dipukul rata harus kasih obat semua nih, tapi yang pasti kalau udah kena mau nggak mau kita harus edukasi untuk menaikkan imunitasnya, jadi virusnya bisa kalah tuh dengan imunitasnya yang tinggi, imunitas normalnya. Sama satu lagi ya kita harus ajari biar dia tidak menularkan ke orang lain, itu yang paling penting, biar nggak makin banyak orang yang kena. Iya Bu, jadi Bu setelah dia terkena kemudian ada semangat apa Bu yang kita berikan gitu motivasinya supaya dia tuh cepat sembuh gitu Bu? Iya memang kalau untuk ini kan infeksi virus ya, kalau infeksi virus sendiri kan harusnya memang daya tahan tuh, daya tahan imunitas itu bisa meningkat kalau dianya semangat, dianya nggak banyak pikiran gitu, itu memang yang harus kita berikan ke pasien gitu ya, diinin aja, disemangatin gitu, jadi bukan berarti kena COVID bakal jadi jelek nih ininya keluarannya gitu, bakal berakhir nanti jadi jelek, enggak selalu gitu. Jadi penting dari awal gitu dapat pasien positif itu biasanya kita edukasi gitu, apa kemungkinan kejadiannya, apa yang harus dia lakukan gitu, jadi nggak boleh stres udah kena sakit stres ya imunitasnya turun gitu. Jadi disemangatin aja gitu, jadi bilang nggak selalunya orang yang kena COVID itu akhirnya buruk, enggak selalu. Berarti diberi semangat gitu ya? Iya, tetap harus. Kemudian jaga kesehatan dan minum obat. Iya, ya. tetap. Oh iya, terima kasih Bu atas Iya. wawancaranya. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Nadra. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Ya Ibu, kami mau sharing dengan Ibu karena Ibu di bidang komunikasi, sehingga kami mau ingin sekali tips-tips dari Ibu dalam waktu 3 menit ya Bu. Ya. Nanti sebetulnya terapi komunikasi di masa COVID ini Bu, sehingga rakyat teman-teman saudara bisa mengantisipasi tentang pandemi COVID-19 ini Bu. Ya Bu? Ya, baik Ibu. Kalau kita bicara tentang komunikasi, ini merupakan satu yang penting di masa pandemi COVID-19 ini, karena banyak hal informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar, ya. Artinya masyarakat tuh harus tahu gitu informasi yang baik itu, yang layak untuk dipercaya itu yang seperti apa. Nah, artinya gini, kalau kita menerima WA, kalau kita melihat di media sosial dan sebagainya, kita harus juga memahami bahwasanya sumber daripada informasi itu adalah yang memang layak kita terima atau kita dengar. Misalnya yang berbicara tentang penyakit atau virus, ya penyakit lah ya, kita bilang penyakit COVID-19, mungkin yang berkompeten itu adalah dokter yang terkait dengan penyakit dalam, penyakit paru, ya, yang mungkin dapat lebih baik memberikan informasinya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya informasi itu memang harus dari atas sampai ke bawah itu benar-benar sama. Jadi istilah itu juga jangan terlalu sering dirubah-rubah atau bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu merupakan satu kunci untuk bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar itu sampai kepada grassroots atau yang paling dasar. Karena masyarakat kita itu kan terdiri dari berbagai macam, ya. Nah, selanjutnya di dalam masa pandemi ini sebaiknya kita juga memanfaatkan opinion leader, ya. Kalau misalnya di pemerintahan daerah gitu misalnya, itu bisa kita gunakan. Misalnya yang paling rendah itu misalnya adalah yang wakil pemerintah itu Kepling gitu ya, untuk menyampaikan, untuk lebih cepat memahami dan mengetahui situasi kondisi warganya. Nah, itu merupakan salah satu yang baik gitu. Kalau Satgas itu kan sampai mungkin ada di kelurahan dan kecamatan misalnya, tapi yang paling dekat dengan masyarakat itu untuk informasi adalah Kepling. Nah, selain itu yang penting itu adalah juga ibu rumah tangga.
ibu rumah tangga itu mungkin menjadi salah satu agen kesehatan di dalam satu keluarga. Jadi ibu rumah tangga itu perlu tahu ya bagaimana mendapatkan informasi tentang penyakit COVID-19 ini dan hal-hal yang terkait dengan ibu. Nah, kemudian bagaimana ibu ini bisa mensiasatinya? Karena kita semuanya berkumpul dalam satu rumah. Misalnya pada saat sekarang ada WFH, belajar daring, ya, semuanya aktivitas dilakukan dari rumah. Nah, si ibu harus bisa bagaimana membuat rumah itu menjadi nyaman, tidak jenuh, dan semua anggota keluarga bisa ikut menikmati suasana di rumah itu dan bisa bersama dalam waktu 24 jam. Ini merupakan hal yang penting saya rasa. Jadi artinya apa yang dilakukan di sini, ibu bisa menata ruangan mulai dari warna, ya, kemudian interior, kemudian mungkin bunga, ya, bunga yang tadi di halaman supaya dibuat segar dimasukin, kemudian lukisan-lukisan pemandangan, air terjun, laut, sungai, padang rumput atau sawah. Gitu. Ya, jadi dibuat rumah itu memang benar-benar nyaman. Nah, ini menjadikan seluruh anggota keluarga itu menjadi betah di rumah dan semua aktivitas itu memang menjadi lancar, gitu. Tidak ada kendala, ya. Jadi saya rasa cukup itu yang mungkin saya rasa tipsnya tidak terlalu banyak, tapi penerapannya yang agak mungkin gimana ya, agak tidak mudah sih ya, gitu kan. Ibu rumah tangga itu kan harus memikirkan gimana selain makanan, bagaimana mendidik anak, belajar daring itu mendampingi anak itu seperti apa. Mau stres Bu? Ya, oke. Nah, jadi itu yang mungkin harus kita lakukan. Kalau saya tips-tips yang kecil, tapi memang itu menyentuh sampai ke dalam keluarga dan lingkungan. Ya, saya rasa demikian, Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Artinya kita memakai bahasa yang sederhana sehingga juga orang lain juga bisa mengerti dan akhirnya bisa semakin menghadapi pandemi ini tanpa rasa bosan, jenuh, dan tetap bersemangat beraktivitas ya Bu. Iya, benar. Jadi yang paling penting bukan pesannya, maknanya sampai. Itu yang paling penting di dalam proses komunikasi. Itu Bu. Ya, Bu. Terima kasih ya Ibu. Salam sehat Bu. Iya, salam sehat Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu Bu. Hai teman-teman, ya tadi kalian sudah menyaksikan video yang pertama tadi dan kesimpulannya adalah bagaimana keadaan COVID memang telah mengganggu seluruh aspek kehidupan kita, baik aspek fisik, psikis, sosial, bahkan spiritual kita. Mungkin keluarga kita, tapi meskipun demikian, kita harus tetap menjaga pikiran kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Supahutar kita, dan ketika kita sudah nyatakan sembuh, masih tetap diasingkan oleh lingkungan sosial. Kita harus bisa menerimanya dan tetap menumbuhkan pikiran positif itu. Teman-teman, selain pikiran positif kita juga harus bijak untuk mengolah informasi yang kita peroleh, baik dari media sosial maupun televisi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nadra yang kompeten di bidang komunikasi, bahwa pengaruh informasi yang kita dengar tentang COVID sangat banyak, baik positif maupun negatif. Sehingga kalau semua informasi itu kita serap tanpa kita pilah, maka hal ini juga akan mengganggu pikiran kita, menjadikan kita khawatir yang berlebih hingga akhirnya imun tubuh menurun. Jadi teman-teman, don't be worried, don't be afraid. Terima kasih.